Tapi nasab yang paling dekat ya ayah kita kan, ayah kita. Ya. Ada yang nasabnya itu Nabi Yakub ya, Bani Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Ya. Ada yang nasabnya itu disandarkan ke anak Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Disebut Yahudi, Yahudi. Ya. Nah dalam Al-Quran, ya, nasab hanya berlaku di dunia. Ya. Jadi di akhirat nasab itu akan terputus jika tidak ada kesamaan dalam keimanan, ya, tidak ada kesamaan dalam amal soleh, dan tidak ada kesamaan dalam akhlak mulia. Ya. Jadi walaupun anak kandung, ya, kalau imannya beda, ya, amalnya beda, akhlaknya beda, itu putus itu. Ya, tidak akan ketemu lagi. Ya. Bahkan jangankan di akhirat, di dunia saja, ya, itu ketika ya, anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an ya, dibinasakan dengan banjir, kemudian Nabi Nuh mengatakan, Kan'an itu anakku, Kan'an itu keluargaku, dibantah oleh Allah. Jadi Kan'an itu memang anakmu, tapi bukan keluargamu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh, amalnya salah. Ya. Jadi kalau bapaknya soleh, anaknya salah, ya nggak bakal ketemu tuh. Ya. Jadi nasabnya putus. Ya. Nah ini dijelaskan, faida nufikha fisur, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ya. Maka apabila sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, tidak ada lagi nasab, putus nasabnya. Ya. Jadi yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya. Lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Ya. Jadi wala yatasaalun, tidak bisa saling bertanya. Ya. Tidak bisa saling meminta. Ya. Kenapa? Karena lari, menjauh, ya, tidak peduli lagi dengan urusan nasab. Ya. Kalau sekarang kan, ya, anak presiden bisa jadi presiden kan gitu ya, jadi wakil presiden. Ya. Kalau di akhirat nggak bisa, ya. Tidak ada ayah peduli sama anaknya, anak peduli sama ayahnya. Apalagi pamannya, nggak bisa tuh. Ya. Jadi jangankan pamannya, ayah saja sudah putus itu. Sudah putus nasabnya. Ya. Gitu. Fala ansaba ya bainahum wala yatasaalun. Kalau sudah kiamat tidak ada nasab, tidak ada komunikasi. Ya. Kalau sekarang walaupun jauh di luar negeri kan masih bisa komunikasi ya. Kemudian seperti hubungan Nabi Nuh dengan Kan'an anaknya. Jadi terputus ketika banjir bandang membinasakannya. Jadi walaupun Kan'an anak kandungnya, ya tidak dianggap sebagai keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ada yang tidak senasab ya. Seperti istri kan beda nasab ya. Tapi istri juga kalau beda iman, beda amal, beda akhlak, itu tidak dianggap sebagai ahli. Jadi dalam Al-Quran itu kata ahli bisa anak, bisa juga istri. Ya, gitu. Seperti siapa? Fir'aun dan istrinya. Ya. Itu tidak ada yang namanya keluarga. Ya. Karena Fir'aun kafir, istrinya mukmin. Ya. Jadi wanada Nuh rabbahu faqala rabbi
Ya, innabni min ahli fa inna ya, wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Jadi Nabi Nuh memohon kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkaulah ya hakim yang paling adil." Ya. Jadi Kan'an itu dihukum oleh Allah dengan seadil-adilnya. Ya. Dengan cara apa? Dibinasakan, tidak diselamatkan. Ya. Ketika disuruh naik ke atas perahu, Kan'an nggak mau. Padahal air sudah tinggi. Sebab Kan'an melihat ada gunung yang lebih tinggi daripada banjir. Tapi ternyata itu banjir yang paling besar sepanjang sejarah. Sampai gunung yang paling tinggi pun terendam. Dan kemudian anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an mati juga itu. Ya. Nah kemudian qala kata Allah. Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kan'an itu walaupun anakmu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu, karena sesungguhnya Kan'an itu amalun ghairu sholih. Dia amalnya tidak sholih. Ya. Makanya falatas alanna ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Kamu jangan nanya sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya. Jadi ternyata ngaji juga kalau nanya harus berdasarkan ilmu. Makanya kemudian sebelum kajian itu materinya sudah di-share. Supaya apa? Supaya dibaca. Sehingga ketika nanyanya itu sesuai dengan ilmu. Sebab ada yang nanya tidak berdasarkan ilmu, ada. Ya. Contohnya apa? Nabi Nuh. Ya. Ya. Dia nanya, ya. Kan'an itu kan anakku, berarti Kan'an itu keluargaku. Kenapa dibinasakan kan begitu ya? Gitu. Ini contoh, ya. Tapi kemudian dalam pandangan Allah, dalam akidah Islam, ya, walaupun senasab. Tapi kemudian kalau dia tidak sama akidahnya, tidak sama ibadahnya, dan tidak sama akhlaknya, itu tidak ya dianggap keluarga. Jadi nasabnya putus itu, nasabnya putus. Makanya ini aiduka antakuna minal jahilin. Ya, kata Allah, aku sebenarnya ngasih nasihat kepadamu agar kamu tidak menjadi orang bodoh. Dalam Islam itu tidak boleh menjadi orang bodoh. Tidak boleh memelihara kebodohan. Kalau tidak tahu nanya. Tapi nanyanya harus berdasarkan ilmu. Ya. Apalagi menjawabnya. Tidak boleh asal goblek ya. Menjawab juga harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Ya. Jadi kita berlindung dari kebodohan. Kita berlindung dari kesesatan. Kita berlindung dari kedoliman. Kita berlindung dari kebodohan, kita berlindung dari kebinasaan. Ya. Itulah pentingnya kita berdoa sebelum ya, kita hadir di majelis ilmu. Allahumma inni a'udzubika an adzila au udhala au azila au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ada yang sudah hafal? Belum. Ya. Itu supaya pulang dari ngaji kita dilindungi oleh Allah dari kesesatan, dari kebinasaan, dari kedoliman, dan dari kebodohan. Ya.